Dan ini indeks pertanamannya yang selama ini 2, selama ini juga 3, diintensifkan menjadi 4 kali tanam dan 4 kali panen dalam 1 tahun. Memang harus ada varietas khusus, yaitu biasanya dibilang genjah. Oh, itu genjah yang ya? umur pendek ya. Tapi bukan ganja, Bu ya? Iya. Kalau ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu. Sobat Tani, di mana saja Anda berada, kali ini podcast orientasi bina tani Orbit BPP Parigi Selatan bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah seorang ibu sekretaris dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sekaligus manajer RITSI di Kabupaten Parigi Motong. Jadi seorang ibu yang sangat luar biasa ini, minta maaf kami sebutkan namanya. Beliau adalah Ibu Nur Hidayah Rahma SPMSI. Untuk mempersingkat waktu, Sobat Tani, baiklah kita langsung mewawancarai Ibu Sekdis. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah datang untuk hadir di podcast Orbit BPP Parigi Selatan, Bu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya. Ya. Kami dari penyuluh mendengarkan di Dinas Tanaman Pangan ini ada program yang namanya IP 400. Bahkan petani itu ada yang sudah tahu sedikit, ada yang tidak tahu sama sekali. Jadi minta tolong kalau bisa Ibu jelaskan apa sebenarnya itu IP 400. Terima kasih Bu. Oke, ya. Program IP 400 itu adalah satu program dari Kementerian Pertanian yang dimana pengambilan kebijakannya itu menggunakan indeks pertanaman 400 itu untuk mendapatkan produksi. Iya. Dan ini indeks pertanamannya yang selama ini 2, selama ini juga 3, diintensifkan menjadi 4 kali tanam dan 4 kali panen dalam 1 tahun. Oh gitu. Berarti dalam 1 tahun itu para petani harus menanam 4 kali tanam. 4 kali atau 4 periode dia harus tanam? 4 kali tanam. 4 kali tanam Bu ya? 4 kali tanam. Oke. Kemudian Ibu, kalau IP 400 ini dia kan punya wilayah Bu ya? Iya. Wilayah yang harus masuk program IP 400. Kira-kira kalau masuk di wilayah mana saja, kemudian berapa luasannya Bu untuk sementara di Parigi Motong ini? Oke, alhamdulillah dari target 8.000 hektar itu hektar, untuk ya? Provinsi Sulawesi Tengah oleh Kementerian Pertanian. Kabupaten Parigi Motong itu ada di 2 wilayah ya. Yang pertama di Kecamatan Balinggi itu seluas 5.500 hektar. Dan di wilayah Kecamatan Parigi Selatan itu 500 hektar. Nah, sehingga untuk Kabupaten Parigi Motong itu berjumlah 6.000 hektar. Nah, kalau dilihat dari target Provinsi Sulawesi Tengah berarti itu 60% berada di kabupaten kita untuk biasa, ya? IP 400 ya. Kemudian Ibu, dari dinas kita sendiri ini strategi apa kira-kira yang direncanakan agar program IP 400 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya tentunya. Ya. Kami ya. Harapan kita semua itu dukungan juga dari kelompok-kelompok tani ya, bahwa contoh 5.500 itu hamparan di di Kecamatan Balinggi itu hampir semua. Semua Bu ya. Nah, berarti ini dukungan dari kelompok tani ini berarti antusiasnya bagus untuk melaksanakan program IP 400. Karena memang luasan sawah di Kecamatan Balinggi itu segitu ya, 5.500. Hal ini perlu kita cermati bersama bahwa apa yang menjadi strategis kita. Yang pertama adalah kajian adalah selalu tersedianya air. Nah,
Jadi sebelum kita menerima program IP 400 itu memang ada Jadi faktor utama kajian, harus ketersediaan air, tidak bisa bermasalah padi sawah, karena ini padi sawah bukan padi ladang yang mengikuti tanda hujan tidak. Tapi ini harus tersedia air. Jadi irigasi yang berada di dua kecamatan ini harus siap. Selalu ada air Kemudian yang kedua adalah kesiapan benih. Nah, ya alhamdulillah karena kita mengusung program Kementerian Pertanian sehingga mendapatkan bantuan untuk benih mendapatkan bantuan untuk benih 2 kali tanam. Sehingga kelompok-kelompok tani yang berada di Kecamatan Balinggi ataupun Parigi Selatan ini menyiapkan 2 kali tanam karena ini 4 kali tanam jadi 2 kali tanam itu dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian petani tinggal menyiapkan 2 kali tanam saja dari sisi benihnya Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah panen untuk perdana di Kecamatan Balinggi kemarin saya sempat ikut kemarin. Itu sudah panen perdana untuk pertanaman pertama Nah, IP 400 ini kalau kita lihat jeda antara tanam pertama, tanam kedua itu hanya 10 hari. 10 hari Nah, jadi metode yang dilakukan itu sebelum panen itu semestinya sudah kita siap hambur karena siap benih sudah siap benih, sudah siap hambur karena hanya 10 hari masa pengolahan Mungkin ini juga menjadi informasi buat petani kita kesiapannya. Mudah-mudahan ini kita bisa berhasil ini karena baru 1 kali tanam musim tanam kedua ini insya Allah Balinggi sudah mulai tanam dan Parigi Selatan juga demikian. Nah, kesiapan bibit sudah insya Allah kemudian yang berikutnya strategi kemudian adalah pada saat panen ini lemparan dari produksi itu harus kita perhatikan juga. Penting. Selain sarana prasarana sudah ada bantuan kayak seperti kemarin pupuk. Jadi kami dari dinas juga sudah mulai mempersiapkan untuk pupuk selanjutnya. Walaupun memang sekarang kuota pupuk bersubsidi ini agak kurang tapi kita selalu berkomunikasi ke berkomunikasi ke Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah supaya program ini berhasil. Kemudian tadi Bu, apakah IP 400 ini semua varietas atau memang ada varietas khusus untuk di IP 400 ini? Memang harus ada varietas khusus yaitu biasanya dibilang genjah. Genjah umur pendek Tapi bukan ganja Bu Kalau umur genjah artinya umur tanaman setelah ini itu berkisar antara 75 sampai 80 hari setelah tanam Hingga tepat waktunya begitu kita panen tanam berikutnya umurnya harus yang genjah memang Untuk varietas ada beberapa varietas yang berumur genjah contohnya kalau pernah kita uji coba Trisakti itu 70 juga termasuk 75 hari saja gitu. Terus ini kemungkinan ada juga varietas Cakra Buana juga mau di ini juga. Ya mudah-mudahan selain ini adalah perdana di Kabupaten Parigi Motong itu juga kita harapkan ini berhasil 4 kali tanam nanti insya Allah 4 kali panen juga dalam 1 tahun. Kemudian Ibu dari sarana dan prasarana tadi kan di sini harus ada alsintan Bu karena memang itu satu pengaruh yang besar itu karena betul. Kalau kita tidak memenuhi alsintannya mungkin program kita ini akan terhambat. Bagaimana maksudnya apakah Ibu sudah persiapkan untuk alsintan pada saat untuk IP 400 agar mereka aman untuk melaksanakan program ini? Untuk persiapan IP 400 itu bidang tanaman pangan memang sudah mempersiapkan dengan mengajukan bantuan tambahan alat, misalnya alat tanam, alat panen itu yang menjadi ini bahkan
Di sisi pupuk juga bidang PSP itu mengajukan untuk IP 400 ya. Termasuk John Deere-nya Bu ya? John Deere. Ya. Ini kalau ada Alsintan ini, dia ke masing-masing kelompok atau di kecamatan? Bagaimana proses untuk penanganannya? untuk sekarang ini kita baru mengakses ke kecamatan dulu. Kecamatan dulu ya. Bukan ke kelompok tani karena memang bantuan ini belum sepenuhnya turun belum sepenuhnya turun, tapi kami sudah tindak lanjut dengan permintaan ke pusat melalui provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jawaban untuk sementara mungkin kita memaksimalkan alat-alat kita yang ada di Kabupaten Parigi Motong, baik itu bantuan dari tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk brigade sehingga kita brigadekan di 2 kecamatan ini, ataupun ada yang mungkin petani itu punya yaitu bisa dibrigadekan di wilayah masing-masing. Itu untuk sementara. Menunggu bantuan program IPR 400 ini. Selanjutnya kan begitu. Selanjutnya Jadi, karena bertahap. Jadi sahabat tani di mana saja berada, terutama yang mempunyai lokasi IP 400 ya di wilayah Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Parigi Selatan, kami harap para petani tidak usah bingung, tidak usah ragu. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu bahwa IP 400 ini tetap akan dikawal ya sampai selesai, sampai panennya ya, jangan khawatir. Mudah-mudahan semua program ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke Sobat Tani, itulah tadi penjelasan dari seorang ibu yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban tadi Sobat Tani di mana saja berada bisa merasa puas dah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tersangkut ya di pikiran, tadi sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu tadi memuaskan untuk Sobat Tani di mana saja berada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sehat umur panjang. Amin.